أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kepunahan gereja di Belanda tinggal menghitung hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Halo, apa kabar para sobat? Semoga para sobat sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih istiqomah dalam iman Islam hingga akhir hayat, dan insya Allah husnul khotimah. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sobat, sudah beberapa hari ini Kang Zien tidak kelenang-kelenong ke Eropa, tidak kelenang-kelenong ke Amerika karena musim hujan dan ada corona sobat. Alasan ya. Kali ini para sobat, jangan terkhawatir. Admin mau ke Belanda, negara penjajah kita. Negara inilah yang banyak mendirikan gereja dan katedral di bumi Nusantara. Kalau di Jerman banyak gereja-gereja bangkrut, mangkrak, dan dijual. Di Amerika pun banyak gereja-gereja mangkrak dan dijual. Sobat, sebelum kita kelenang-kelenong lanjut, kita main ice skating dulu. Lihat nih, ini gereja dipakai untuk apa sobat? Kita gelitikin dulu, ada apa di sana? Gerejanya sangat megah, mewah, tapi tidak ada kebaktian di sana. Mbak domba sudah pada malas ke gereja. Kalau gitu enaknya dipakai apa sobat? Olahraga nak-nak. Lihat nih, semua happy, semua senang. Bangunannya pun terpelihara, tidak mangkrak. Bagaimana para sobat? Ini adalah satu contoh gereja di Belanda yang dipakai untuk ice skating. Nanti kita akan cerita berapa banyak gereja-gereja yang dijual di Belanda. Jumlahnya luar biasa. Sebelum lanjut, admin ingin bacakan dua pantun. Yang pertama, bakar ikan jangan gosong, cakep. Apalagi ikannya ikan sidat. Pantas saja gerejanya kosong, domba-dombanya pada syahadat. Apelu. Pantun yang kedua, masakan enak ditambah lada. Ada lauk ikan bawal, kelenang-kelenong ke Belanda, banyak gereja yang dijual. Sobat, ini kita saksikan gereja-gereja yang dialih fungsikan. Kita bisa baca gereja-gereja ini ada sebagian di Amerika, tapi sebagian besar ada di Belanda. 150 converted church, bayangkan. Ada 150, ada 380. Ini di tempat yang berbeda sob. Di tempat yang berbeda, ada di Philadelphia. Jadi tren sekarang adalah gereja itu kosong dijual, atau gereja kosong tak berpenghuni mangkrak, atau lagi gereja kosong dijadikan pub, diskotik, pabrik bir. Itu adalah tren gereja masa kini. Sudah jarang ditemukan berjubel orang kebaktian, berjubel orang misa. Itu adalah
masa lalu. Masa kini trennya adalah gereja dijual seperti di Belanda ini. Pertanyaannya, berapakah gereja yang dijual? Kita akan intip informasi berikut ini. Para sobat, khusus Belanda ini ada hubungannya dengan kita orang. Ada hubungannya dengan ekstremis pribumi. Ekstremis pribumi. Bukan ekstremis, kalau ekstremis itu adalah penjajah. Belanda kita sebut ekstremis. Kalau kita ekstremis, biar manis. Sobat, sebagian besar gereja-gereja yang dibangun di Londo, orang Jawa bilangnya tuh Londo, dibangun tahun 1800-an. Kita ingat para sobat, perang di Diponegoro tahun 1825 sampai 30. Nah, ini mencerminkan dan mengindikasikan bahwa uang-uang kita orang inilah, uang-uang Bumi Putra inilah yang diangkut negara penjajah Belanda, dibawa ke negeri Belanda sana, sebagian besar untuk membangun gereja-gereja, katedral-katedral yang megah ini. Para sobat, informasi dari berbagai media massa nanti kita akan tampilkan pada link di deskripsi para sobat. Salah satunya pada bulan Juli 2019 terbitannya adalah 1/5 dari semua gereja yang ada di Belanda sekarang dirubah menjadi berbagai fungsi non-gereja. Bayangkan sobat, 1/5 itu banyak banget itu. Banyak banget. 20% gereja-gereja yang ada di Belanda dialihfungsikan menjadi berbagai bisnis. Ada yang jadi perpustakaan, ada yang jadi apartemen, jadi kantor, jadi pub, diskotik, jadi ice skating, dan banyak lagi yang lainnya. Bayangkan bagaimana enggak banyak yang bangkrut sob. Banyak banget, 20% itu sangat banyak. Jadi kalau ada 5 gereja, satunya bangkrut, tutup dan dijual. Itu 2 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? So pasti bertambah yang bangkrut dan digunakan kepemilikannya untuk fungsi yang lain. Dari 6.900 bangunan gereja Belanda, 1/5 dari yang dibangun sebelum tahun 1800 yang menjadikannya monumen nasional telah disekularisasi. Artinya disekularisasi adalah pemerintah tidak ikut campur jika ada gereja yang tutup, jika ada gereja yang bangkrut, jika ada gereja yang mangkrak. Pemerintah bodoh teing, bodoh amat. Semua diserahkan kepada jemaatnya dewek-dewek, kepada Pak Ndet dewek-dewek, kepada Pak Tur dewek-dewek. Bisa nggak mengelola secara mandiri? Nah, kalau nggak bisa mandiri, silahkan bangkrut, silahkan dijual. Karena sekularisme menandakan bahwa pemerintah itu harus menjaga jarak yang sama dengan semua agama. Pembayar pajak akan marah, yang agama lain akan marah jika uang negara, uang pajak dipakai untuk renovasi gereja. Inilah salah satu yang menyebabkan banyak gereja di Eropa tak bisa bangun sendiri, tak bisa membiayai dirinya sendiri. Tidur lelap wahai gereja, mimpi indahlah bersama Pak Ndet dan Pak Tur, karena jemaat-jemaat Anda sudah tak mau bayar persepuluhan.
Para sobat, admin hampir lupa berterima kasih kepada Kang Furkon yang berkomentar di salah satu video kita, dan beliau menyarankan, Kang Yen coba ulas gereja-gereja yang sepi yang datang ke gereja sudah tidak ada lagi, karena kebetulan beliau kuliah di Belanda dan memberikan link yang bisa kita saksikan beritanya pada malam hari ini. Terima kasih Kang Furkon, sukses dan panteng terus gereja-gereja yang ada di Belanda. Apakah di masa kita semua gereja menjadi zero, nol, atau di tahun 2040 seperti prediksi para ahli bahwa gereja akan musnah dari bumi. Para sobat, yang luar biasa adalah gereja-gereja di Belanda sebagian besar arsiteknya adalah neogotik. Arsitek dengan keindahan yang luar biasa, dengan arsitektur yang sangat-sangat tradisional, sangat neogotik, banyak lengkungan seperti ini. Luar biasa. Dari manakah duitnya, wahai Belanda? Apakah dari hasil menjarahmu ke Indonesia, atau hasil rampokanmu dari bumi pertiwi, atau hasil dari malingmu rempah-rempah dan hasil-hasil tambang lainnya yang kau angkut ke Belanda untuk mendirikan gereja dan katedral? Sepertinya memang demikian, karena sebagian besar gereja-gereja yang terpampang di video ini dibangun pada tahun 1800-an saat Belanda menjajah Indonesia, saat ada perang Diponegoro, saat pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Para sobat, tentu kita harus bertanya, kenapa gereja-gereja ini pada bangkrut, pada mangkrak, pada dijual. 1/5 gereja di Belanda dijual. Itu data 2 tahun yang lalu. Pertinyi ini, kenapa dijual? Nah, data nanti yang akan kita lampirkan pada link para sobat mengatakan bahwa pada tahun 2016 2/3 orang Belanda mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keyakinan agama apapun. Admin ulangi ya. Pada tahun 2016 2/3 orang Belanda mengakui bahwa mereka tidak memiliki keyakinan apapun. Berarti ada 2, kalau enggak agnostik, ateis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Banyak sekali yang bisa menjadi alasannya, para sobat. Yang banyak kita ulas, sebagian besar kenapa orang-orang cerdas Eropa dan Amerika tidak mau ke gereja. Pastinya satu, mereka tidak percaya Tuhan Trinitas. Itu sudah kita ketahui dan sering kita ulas. Trinitas sangat tidak masuk akal. Sering admin bilang, yang percaya Trinitas berarti mereka didoktrin dan didogma untuk percaya Trinitas. Sementara akal dan pikiran mereka tidak mau menerima dan tidak masuk akal ajaran Trinitas itu. Sering admin bilang, yang percaya Trinitas hanyalah wedus, karena hanya weduslah yang digiring ke kiri ikut ke kiri, digiring ke kanan ikut ke kanan, tergantung dari gembalanya. Faktor lain yang cukup signifikan yang menyebabkan orang tidak percaya gereja adalah
skandal seks gereja, skandal seks pastor, skandal seks pendeta yang sangat luar biasa. Bahkan admin pernah buat video tentang gereja-gereja yang mangkrak di Amerika Serikat. Kenapa mangkrak? Karena gereja-gereja itu dijual untuk memberikan kompensasi kepada ratusan korban pedofili dari pastor dan pendeta. Sobat, pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapankah gereja-gereja di Belanda ini mampu bertahan? Data 2 tahun yang lalu, 1/5 dari gereja tutup dan dijual. Kira-kira 2 tahun ini, admin yakin akan banyak lagi ratusan yang telah dijual. Dan bagaimana dengan 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Masihkah ada gereja yang berdiri di Belanda? Kita dan para sobat sekalian menjadi saksi. Tahun kapankah gereja akan musnah di Belanda? Kita bisa melihat trennya positif atau negatif. Sepertinya trennya adalah positif menuju kebangkrutan, karena kita tidak pernah melihat lagi ada gereja baru yang dibangun. Yang ada gereja tiap hari tambah mangkrak, tambah tak terurus, tambah dijual. Itu namanya tren. Jadi tren positif ke arah kepunahan. Semoga video ini mencerahkan, dan buat teman-teman yang masih belum Islam, segeralah back to Islam. Mumpung umur masih di badan. Para sobat, mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah. Yang salah dari Kang Zen sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.